Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Sudirman. Saya adalah salah satu mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dengan NIM 2104 0450 211 dari kelas BK A. Nah guys, pada kali ini saya akan membahas tentang RPL dengan topik saya, yaitu kunci meraih sukses. Apa sih itu kunci sukses? Nah, untuk menggapai sebuah kesuksesan, kita tidak bisa hanya menunggu datangnya peluang. Kita harus membuat peluang kita harus aktif mengejar dan menggapainya. Kesungguhan dan kerja keras merupakan kunci dalam meraih kesuksesan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana bentuk kesungguhan itu? Kerja keras seperti apakah yang harus dilakukan agar kita sukses di masa depan? Secara garis besar terdapat dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari individu. Nah, faktor ini biasanya datang dari watak dan kebiasaan seseorang, bagaimana ia memandang suatu permasalahan, serta bagaimana ia dapat memanfaatkan segala peluang dengan baik. Nah, di sisi lain, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri sendiri. Nah, seperti lingkungan dan teman. Jika ditinjau dari pengaruh faktornya, merupakan faktor yang terpenting dalam kesuksesan pencapaian karir seseorang. Menurut Tembong Prasetya, ada 7 langkah-langkah yang dapat kamu terapkan untuk dirimu dalam mengejar cita-cita karir di masa depan. Nah, langkah-langkah tersebut antara lainnya itu, yang pertama, pantang menyerah. Kesuksesan akan tercapai jika ia di dalam dirinya itu tersepat kemauan dan tekad yang besar untuk bangkit kembali ketika mengalami suatu kegagalan. Nah, kegagalan bukanlah hal yang perlu ditakuti, melainkan dapat digunakan sebagai besar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kegagalan tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada berjiwa suportif. Nah, kesuksesan akan diraih seseorang jika di dalam dirinya itu tumbuh jiwa suportif yang tinggi. Nah, dengan jiwa suportif ini, seseorang tidak akan mempunyai perasaan iri terhadap orang lain. Nah, yang telah mengalami kesuksesan terlebih dahulu, artinya seseorang tidak akan merasa rendah diri untuk mengakui kekurangannya. Nah, yang ada dalam dirinya. Berjiwa suportif ini dapat membuat seseorang tidak malu-malu untuk belajar dari keberhasilan orang lain. Upaya yang dapat dilakukan untuk membina jiwa suportif yaitu dengan cara mengikuti kegiatan olahraga. Nah, yang ketiga yaitu ada berpikir positif. Nah, jika ingin sukses, seseorang harus berani menghilangkan pikiran-pikiran negatifnya. Nah, dalam melihat kenyataan di sekitarnya, dengan berpikir positif ini, seseorang akan mempunyai semangat untuk meningkati hidupnya. Dengan selalu berpikir positif, seseorang akan itu selalu dapat mengambil hikmah dari segenap kejadian yang demi kesuksesan pencapaian karir di masa depannya. Nah, yang keempat yaitu ada memiliki kreativitas. Nah, kesuksesan akan dapat diraih seseorang apabila ia kreatif dalam menjalani kehidupannya. Masa remaja merupakan masa yang menuntut kreativitas penuh. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dilakukan adalah mengasah kreativitas agar dapat berprestasi semaksimal mungkin ke depannya. Nah, yang kelima yaitu ada mampu mengatur waktu. Orang yang sukses adalah orang yang mampu mengatur waktunya yang tersedia. Artinya, ia dapat menentukan hal-hal yang akan dilakukan terlebih dahulu. Nah, dalam hal yang akan dilakukan, kemudian kemampuan mengatur waktu ini dengan baik membuat segala aktivitas dapat diselesaikan dengan tuntas dan maksimal. Dengan kata lain, kemampuan mengatur waktu ini akan melatih seseorang untuk melakukannya segala sesuatu dengan efektif dan efisien. Nah, yang keenam ini ada berani. Untuk memulai, orang yang sukses tidak akan dapat pernah berpikir bagaimana sesuatu akan terjadi di kemudian hari.
Nah, sementara itu, ia sendiri tidak berani untuk melakukan langkah awal. Nah, memulai langkah awal merupakan batu pijakan sebelum melangkah lebih lanjutnya. Coba renungkan, apakah kamu sudah melakukan langkah awal untuk menggapai karirmu di masa depan? Belum? Nah, cobalah untuk melakukan tahap tersebut. Jembatan kesuksesan karir kita dibangun di atas keberanian untuk memulai langkah awal tersebut. Jika langkah awal sudah ada, maka langkah-langkah berikutnya mudah untuk dicapai nantinya. Nah, yang terakhir ini ada berani menjadi seseorang pemimpin orang yang sukses, selalu menggunakan setiap peluang untuk mengisi dirinya sebagai seorang pemimpin di masa kelam nanti, meskipun ruang lingkupnya itu terbatas. Nah, seperti yang dikatakan salah satu filsuf dari Prancis yang bernama Napoleon Bonaparte, ia mengatakan bahwa setelah Anda menetapkan keputusan, tetaplah pada keputusan tersebut. Nah, tidak ada lagi jika atau tetapi.